Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wahyu Utami. Saya dari kelas Ekonomi Syariah J semester 5 dengan NIM 401190295. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Indikator Pemilihan Lembaga Keuangan bagi Pedagang Muslim di Pasar Legi untuk Menjalankan Usahanya. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian kajian teori, dan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada bab pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Masalah diambil dari latar belakang yaitu yang pertama, UMKM memiliki peran yang sangat krusial untuk perekonomian di Indonesia. Tercatat 64,2 juta UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia lebih dari 60%. Dan pedagang pasar merupakan salah satu pelaku dari UMKM itu sendiri. Yang kedua, saat ini semua negara termasuk Indonesia terdampak COVID-19 yang mengakibatkan turunnya perekonomian sehingga omset para pedagang pasar merosot hingga 40%. Bahkan banyak yang mengalami tutup. Selanjutnya yaitu pemindahan lokasi pasar legi yang baru dengan bangunan yang megah tentunya membuat para pedagang menambah modal usaha mereka dan membayar pajak yang lebih besar dibanding sebelumnya. Dan latar belakang yang terakhir yaitu pemahaman para pedagang muslim di pasar legi mengenai riba dan pengetahuan tentang adanya lembaga keuangan syariah masih kurang. Rumusan masalah. Yang pertama, indikator apakah yang mempengaruhi para pedagang muslim di pasar legi untuk memilih lembaga keuangan yang tepat? Yang kedua, kendala apakah yang dihadapi oleh para pedagang muslim di pasar legi dalam mengelola dana pembiayaan tersebut? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator yang dapat mempengaruhi para pedagang muslim di pasar legi untuk memilih lembaga keuangan yang tepat. Yang kedua, mengetahui kendala bagi pedagang muslim di pasar legi dalam mengelola dana dari lembaga keuangan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya dalam mempertimbangkan pemilihan lembaga keuangan sesuai syariah. Yang kedua, manfaat secara praktis meliputi bagi wirausahawan maupun pedagang adalah untuk memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah dan bersifat menguntungkan serta mudah dalam persyaratannya. Bagi pihak akademis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga lembaga keuangan syariah adalah mampu memberikan masyarakat pengetahuan serta pemahaman terkait bunga bank yang merupakan riba dan memperkenalkan berbagai akad yang ada pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu bab kajian teori. Studi penelitian terdahulu seperti yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia pada tahun 2001 bahwa para pedagang pasar Parang Magetan memiliki pemahaman tingkat rendah terkait riba dan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tingkat pemahaman mengenai riba. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Masita Anwar tahun 2021 yaitu para pedagang di TPI Kota Makassar umumnya sudah mengetahui bahwa riba itu haram. Namun masih ada sebagian kecil yang tetap menggunakan jasa kredit dari rentenir. Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nina Erlinda tahun 2020 yaitu faktor penentu para pedagang pasar Spirok dalam memilih produk bank syariah adalah lokasi dan layanan dari bank syariah itu sendiri. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, teori ini bersangkutan mengenai lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1B menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan yang berprinsip pada syariah disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Di dalamnya sudah tidak ada lagi unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dalam lembaga keuangan syariah tidak ada yang namanya riba, karena riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Yang kedua, pengambilan keputusan. Menurut Ayn Senfur, pengambilan keputusan adalah proses dalam menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada agar mencapai hasil yang diinginkan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti kedudukan, masalah,
situasi, pengaruh dari kelompok lain. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi kepribadian dan juga faktor pengalaman. Teori selanjutnya yaitu pedagang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Pedagang pasar sendiri adalah mereka yang melakukan penjualan produk yang mereka jual. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin mengetahui tentang apa saja indikator yang mempengaruhi para pedagang muslim di pasar legi dalam memilih lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, hal tersebut perlu digali secara mendalam mengenai faktor-faktor pengambilan keputusan para pedagang muslim dalam memilih lembaga keuangan sehingga data dapat diperoleh dengan lengkap serta peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif. Lokasi atau tempat penelitian. Lokasi penelitian adalah Pasar Legi, Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian dengan alasan Pasar Legi merupakan pasar terbesar se-Ponorogo. Selanjutnya, data dan sumber data. Data Data bersumber dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Di mana sumber data primer ini yaitu melalui wawancara, kemudian sekundernya melalui kepustakaan dan juga hasil temuan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Observasi yang peneliti lakukan sudah terstruktur, sehingga isinya lebih sempit dan terarah dibandingkan dengan observasi tanpa terstruktur. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan pada 10 orang dari berbagai pedagang yang memiliki penjualan berbeda-beda. Wawancara yang dilakukan sudah menggunakan pedoman wawancara yang diharapkan peneliti. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mengambil atau mengumpulkan foto-foto atau gambar. Diharapkan, data ini dapat membantu memperkuat data yang sudah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data. Yang pertama adalah editing atau pemeriksaan data. Dalam tahap ini, penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dan beberapa rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Yang kedua, classifying atau klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang berasal dari proses wawancara, observasi, dan juga dokumentasi untuk memudahkan peneliti dalam membaca dan memahami data yang diperlukan peneliti secara objektif. Yang kedua, verifying atau verifikasi. Di sini, peneliti mengkonfirmasi ulang kembali kepada para pedagang. Yang keempat, concluding atau kesimpulan. Kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan data yang diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian peneliti. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada tahap analisa ini, peneliti menata kembali catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diangkat. Tahap analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara induktif. Artinya, analisa data dimulai dari data lapangan atau kasus-kasus kemudian diakhiri dengan teori. Teknik pengecekan keabsahan data digunakan dalam penelitian ini guna mengecek keabsahan data adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi ini yaitu mengecek data, misal data wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila didapat data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada para pedagang pasar untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin benar karena sudut pandangnya yang berbeda. Sistematika pembahasan. Pada bab 1 akan dibahas yaitu pendahuluan. Pada bagian ini berisi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua
membahas tentang teori. Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teori keuangan, pengertian lembaga keuangan, bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah dan non-syariah, teori pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta teori tentang pedagang pasar. Bab 3 membahas tentang metode penelitian yang di dalamnya membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan juga teknik pengecekan keabsahan data. Dan bab keempat membahas tentang analisa data mengenai indikator para pedagang muslim di pasar legi menggunakan lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya, dan juga kendala para pedagang dalam mengelola dana dari pembiayaan keuangan tersebut. Dan bab 5 berisi penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan juga saran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.